Sementara Oh, itu, Ketua Umum Indonesia PSSI Erick berkolaborasi Thohir dengan buka Timnas suara soal pemain Indonesia yang akan untuk diturunkan dalam berkumpul ASEAN di area Championship di depan stage 2024. menempati Erick bilang masih ada pemain senior yang dapat memperkuat skuad Garuda ASEAN Championship 2024. Erick menginginkan U22 yang dikerahkan di ASEAN Championship 2024 untuk memberi Selamat kesempatan sore pada pemain muda. Bapak Namun mengambil Erick menyerahkan posisi. keputusan untuk menentukan Ingat, siapa sosok pemain giliran yang akan juga dipilih akan diberikan tetap tentunya diberikan secara pada simbolis pelatih timnas dengan Indonesia smartphone terbaru Sinteyong. dari Oppo Indonesia. Ini sebuah program berkelanjutan. Ini kesempatan juga pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23. Memang di situ masih ada beberapa nama pemain senior seperti ya saya nggak bisa bilang senior, cuma pemain setengah senior. Arhan, ya itu silakan aja. Saya sih inginnya pemain U22 sebenarnya yang dipanggil semuanya U22 ya supaya kita mempersiapkan buat SEA Games. Tapi kan kembali kan pelatihnya ya juga kemauan. Pelatih STY melengkapi skuad dengan memanggil pemain senior yang merumput di luar negeri. Beberapa di antaranya adalah Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford United Inggris, Asnawi Mangko Alam pemain Ford FC Thailand. Selanjutnya ada Pratama Arhan asal klub Suwon FC Korea Selatan, Rafael Strik yang bermain di Brisbane Roar FC Australia. Nama lain ada Ivar Jenner asal klub Young Utrecht Belanda dan Justin Hubner asal klub Wolverhampton Wanderers Inggris. Sementara beberapa pemain yang dipanggil diantaranya Iqbal Gwi Jangge dan Doni Tri Pamungkas yang belum lama ini menjuarai Piala AFF 2024 U19. Ada Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari, pemain muda yang kerap dipanggil ST ke timnas senior. Timnas Indonesia belum pernah mencicipi juara Piala AFF atau yang kini disebut ASEAN Cup. Raihan terbaik Indonesia menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Myanmar pada 9 Desember 2024 mendatang. Kita akan bahas bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji. Selamat petang, Pak Marji. Ya, selamat petang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marji, ini kan proyeksinya untuk U22. Tapi ada gambaran berapa jadi pemain senior yang ikut dalam AFF ASEAN Championship ini, Pak Marji? Ya, ada beberapa ya. Salah satu diantaranya ada Asnawi, Arhan, yang memang sudah pasti dipanggil. Karena kan kaitannya dengan pemanggilan itu baru secara resmi besok akan kita umumkan. Karena beberapa hari ini juga masih ada pergantian untuk pemain yang senior yang akan memperkuat timnas. Jadi kalau kaitannya dengan yang sudah pasti, tentu yang pasti itu Arhan, terus Asnawi itu pasti. Karena sementara yang lain masih menunggu, karena juga seperti tadi saya katakan di awal, memang masih ada perubahan-perubahan yang memang harus dipersiapkan. Karena ini berkaitan dengan soal pertama kita harus komunikasi aktif dengan klubnya. Karena ini kan bukan agenda FIFA, sehingga kita juga harus bisa mempertimbangkan bagaimana klub apakah itu melepas apa tidak. Seperti itu. Oke, dengan dilibatkannya pemain yang kerap dipanggil senior, ini apa yang ingin dicapai di ASEAN Championship ini? Ya, jadi memang kan kita itu dari awal sesuai dengan arahan Ketua Umum ketika itu menyampaikan untuk AFF ini memang kita akan menurunkan skuad U22 dikarenakan apa? Dikarenakan kan ini kita ingin ada regenerasi yang bagus sehingga dari pemanggilan ini nanti yang akan memperkuat itu dimungkinkan akan bisa yang memang tepat untuk bisa dipanggil ke senior itu akan kita pilih untuk memperkuat melapis yang senior. Sekali lagi ini tujuannya adalah untuk regenerasi supaya regenerasi kita berjalan sesuai dengan arahan dan sesuai dengan waktu yang memang sudah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Oke, walaupun yang dipanggil U22 ditambah ada beberapa yang senior, tapi ini target juara Pak Marji ya. Apa yang disiapkan oleh Coach STY nantinya? Ya, jadi memang kalau berbicara kaitan target, pasti kita targetnya itu pasti pengen juara. Karena kalau tidak ada target, tentu itu tidak maksimal semuanya. Nah, kalau kaitannya dengan kesiapan dan persiapan,
Coach Shin sudah mempersiapkan itu semuanya, termasuk jadwal TC yang semula TC itu dilaksanakan tanggal 27, tetapi karena tanggal 27 bertepatan dengan pilkada serentak, maka dimundurkan tanggal 28 kita sudah mulai latihan. Selanjutnya kaitannya dengan soal kesiapan yang lain, TC di Bali, lantas tim analis juga sudah bekerja, nanti lawan kita pertama itu Myanmar, semuanya sudah kita persiapkan segala sesuatu baik teknis maupun non teknis, sehingga untuk mempersiapkan tim kita, timnas kita ketika kita di AFF ini betul-betul bisa menghasilkan sesuai dengan harapan kita semua. Oh, jadi TC akan digelar di Bali nanti tanggal 28. Ini kan ada Martin Paes juga yang tengah di Bali. Apakah akan dilibatkan juga tidak Pak Marji dalam ASEAN Championship ini? Tidak lah, jadi kan memang sudah disampaikan bahwa untuk kiper tidak ada kiper yang senior, sehingga Martin Paes tidak bergabung di TC ini. Dia hanya kebetulan kemarin ngobrol-ngobrol sama saya, memang sebelum balik ke klubnya, dia akan berlibur dulu bersama pacarnya di Bali, seperti itu. Oke, ini ada 3 pemain muda nih, Pak Marji. Ada Rahmat Arjuna, Ricky Pratama, dan juga Armando Obed Oropa. Ini mereka perdana nih di timnas. Apa sebetulnya yang dilihat oleh Coach Shin dari ketiga pemain ini? Ya, kita ini menganalisa 3 pemain ini kan memang sudah jauh-jauh hari. Dari asisten pelatih itu kan selalu datang melihat pertandingan-pertandingan, salah satu PSPS Biak, ada Armando, lantas di PSM, dan lain-lain semuanya dilihat. Yang memang betul-betul belum pernah dipanggil timnas, dan dia mempunyai kualitas cukup bagus, dia punya ketenangan, dia punya skill, dia punya mental, dia punya fisik yang bagus, ya secara otomatis kita akan coba panggil, akan kita seleksi. Ibaratnya seleksi, karena apa? Karena kan kita panggil 33 pemain, tetapi nanti kan yang bisa kita daftarkan kan 23 pemain. Oh, jadi masih menunggu, tapi mereka akan ikut dalam TC nanti. Nah, kalau Hubner, Ivar, kemudian juga Rafael yang sebelumnya digadang-gadang akan dipanggil, itu kapan dapat kepastian dari klub biasanya, Pak Marji? Karena kan tanggal 8 nih kita udah mulai, Pak Marji. Jadi kalau kaitannya dengan soal pemanggilan yang saat sekarang ini pemain berada di klub luar, di Eropa maupun di Australia, itu kita masih menunggu, tetapi saya selalu komunikasi aktif dengan klubnya, ya kita akan tunggu nanti mungkin di awal-awal bulan, karena juga ada seperti Arhan, dia baru bisa bergabung itu setelah tanggal 29, sehingga kita akan lihat nanti perkembangannya sampai dengan kita berangkat tanggal 5, seperti itu. Termasuk Marcelino Ferdinand di Oxford juga masih terus komunikasi dengan pihak klub? Ya, semuanya sama. Kita sedang komunikasikan. Oke, ini apa yang dipesankan oleh Erick Thohir kepada STY untuk ASEAN Championship ini? Kita kan gelar nih, ini yang ditunggu-tunggu, Pak Marji. Ya memang satu, seperti tadi di awal saya sampaikan, memang ini kan ada target, ya, ada target yang cukup tinggi. Makanya dengan adanya target itu kan, ya Pak Ketua Umum sudah menyampaikan berulang kali kepada saya dan juga tentu kepada STY, sehingga kaitannya dengan soal gelaran Piala AFF ini agar betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan catatan dipersiapkan dengan pemain muda, nanti dilapis dengan pemain senior. Tentu nanti kaitannya dengan soal pastinya pemain senior siapa, itu kita tunggu besok dan kita update perkembangannya sebelum tanggal 5. Karena kita akan tahu betul-betul mereka akan kumpul semua itu sebelum tanggal 5. Seperti itu. Ya, ini kan kalau bicara soal Indonesia sekarang sudah naik kelas nih, Pak Marji. Jadi menghadapi ASEAN Championship, ini lawan-lawan mana yang oke, patut diwaspadai ini, apalagi di Indonesia di grup B nih, Pak Marji nih. Ada catatan nggak? Kalau di grup B saya lihat kan yang kelihatan sangat mencolok, kita harus betul-betul perhatikan kan Vietnam. Sehingga ya kita nanti akan ketemu lagi yang ya dari awal tahun 2024 kita
betul-betul ya benar-benar lawan Vietnam itu ada kekuatan dan atmosfernya berbeda gitu. Oke. Ya, nanti kita akan akan lihat perkembangannya seperti apa Vietnam sehingga kita bisa mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, ini kendati U22 yang dipanggil tapi mental juara tetap disematkan pada mereka, ada target juga yang harus diraih. Terima kasih Pak Marji, tentu kita doakan yang baik sama-sama untuk Garuda Muda nanti yang bermain di ASEAN Championship. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda saudara, banjir menggenangi perumahan Garden City, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Banjir terjadi pada Sabtu malam akibat tanggul yang jebol dan curah hujan tinggi. Memasuki masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan patroli politik uang. Bawaslu meminta para pengawas tidak takut saat melakukan patroli. Operasi normal.